Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Adi Murdianto, NIM 1059511110230, Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Peranan manusia terhadap konservasi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati atau tumbuhan dan sumber daya alam hewani atau satwa yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda tak hidup. Konservasi sumber daya alam hayati merupakan pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Ada 4 hal yang melatar belakangi peranan manusia terhadap konservasi, yaitu yang pertama, peningkatan kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam hayati. Yang kedua, peningkatan kerusakan sumber daya alam hayati dan ekosistem. Yang ketiga, manusia sebagai aktor utama penyebab kerusakan. Dan yang keempat, perlu adanya peranan manusia terhadap kegiatan konservasi. Implementasi konservasi dalam kehidupan. Di Indonesia ada beberapa contohnya, yaitu yang pertama, hukum adat pasang pada masyarakat Amatoa, Kecamatan Kajang di Kabupaten Bulukumba. Yang kedua, sasi di Maluku. Yang ketiga, ada awik-awik di Bali dan NTB. Yang keempat, masyarakat Baduy. Yang kelima, konservasi hutan kemenyan di Tapanuli Utara. Dan keenam, hukum adat laut di Aceh. Berikut adalah contoh upaya manusia terhadap konservasi. Yang pertama, perlindungan bantaran sungai Pesanggerahan di Lebak Bulus, Jakarta. Yang kedua, pembudidayaan dan penghijauan bakau di Serang, Jawa Barat. Yang ketiga, memotong mata rantai sampah. Yang keempat, pembuatan lubang resapan biopori oleh masyarakat. Dan yang kelima, pembentukan kadar konservasi. Kita sebagai manusia harus peduli terhadap lingkungan, terutama sumber daya alam hayati. Nah, berikut contoh dampak ketiadaan peranan manusia dalam kegiatan konservasi sumber daya alam hayati. Yang pertama, akan terjadi penumpukan atau gundukan sampah. Yang kedua, kurangnya vegetasi hutan atau terjadinya kegundulan. Yang ketiga, terlantarnya flora dan fauna yang hampir punah. Dan yang keempat, akan terjadi banjir dan berbagai macam bencana alam yang lainnya. Konservasi kawasan. Kawasan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok, penguatan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan konservasi atau kawasan yang dilindungi ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya. Mengapa konservasi perlu ditetapkan? Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang melimpah. Namun karena pertambahan penduduk yang meningkat dengan cepat, maka diperlukan juga sumber daya alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papannya. Maka terjadilah eksploitasi dan pemanfaatan yang cenderung berlebihan. Pemanfaatan sumber daya alam yang kurang bijaksana dan adanya bermacam-macam gangguan dan ancaman terhadap kelestarian alam membuat keberadaan sumber daya alam terancam habis. Peranan kawasan konservasi dalam konservasi keanekaragaman hayati. Sumber daya alam yang ada saat ini bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan. Kawasan konservasi menjadi tempat di mana sumber daya alam hayati terjamin kelestariannya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang sangat lama.
Bagaimana suatu kawasan bisa menjadi kawasan konservasi? Suatu kawasan dipilih atau ditetapkan sebagai kawasan konservasi karena kawasan tersebut bersifat istimewa dan mempunyai ciri khas yang bernilai dilihat dari kepentingan nasional maupun internasional. Berikut adalah ciri-ciri kawasan konservasi. Yang pertama, keunikan ekosistemnya. Yang kedua, sumber daya fauna yang langka. Yang ketiga, keanekaragaman jenis flora. Dan yang keempat, panorama atau ciri geofisik yang memiliki nilai estetika dan wisata. Dan yang terakhir adalah fungsi hidrologinya. Seberapa pentingkah kawasan konservasi? Konservasi terhadap sumber daya alam penting untuk dilakukan guna menjaga keberlangsungan bumi, termasuk kehidupan manusia itu sendiri. Apabila pemanfaatan sumber daya alam tidak diiringi dengan upaya konservasi, maka berbagai macam bahaya dapat mengancam kehidupan dan kelestarian bumi. Jenis-jenis kawasan konservasi. Jadi di sini kawasan konservasi itu terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, yang dimana kawasan suaka alam terbagi atas dua lagi, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Dan yang kedua, kawasan pelestarian alam itu terbagi atas tiga. Yang pertama Taman Nasional, yang kedua Taman Hutan Raya atau Tahura, dan yang ketiga adalah Taman Wisata Alam. Kelestarian. Dalam kaitannya dengan kegiatan pengelolaan sumber daya alam hayati, kelestarian berarti adanya suatu kondisi di mana sumber daya alam hayati yang ada di kawasan tersebut akan ada seterusnya. Sumber daya alam yang dapat pulih merupakan sumber daya yang perlu dikelola dengan konsep kelestarian ini. Contoh upaya pelestarian sumber daya alam hayati. Yang pertama, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Yang kedua, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang keempat, membuat terasering pada pertanian di pegunungan. Kelangkaan. Kelangkaan juga dikenal sebagai kekurangan. Adalah istilah ekonomi yang digunakan untuk merujuk pada kesenjangan antara sumber daya yang tidak mencukupi manusia. Banyak kebutuhan yang diharapkan manusia dapat dipenuhi oleh sumber daya tersebut, namun terjadi kekurangan. Dengan 3 kriteria, yaitu yang pertama, wilayah penyebaran geografisnya atau hanya ditemukan di suatu tempat. Yang kedua, jumlah populasi lokal atau jumlahnya sedikit. Dan yang ketiga, variasi kebutuhan habitat. Ditemukan di banyak tempat namun jumlahnya sangat sedikit. Kepunahan. Kepunahan merupakan suatu kondisi di mana tidak ada keraguan lagi bahwa individu terakhir suatu spesies telah mati atau telah tiada. Jadi ada beberapa hal penyebab kelangkaan dan kepunahan itu. Yang pertama, pertumbuhan jumlah penduduk dan pola konsumsi yang tidak memperhatikan kelestarian makhluk hidup. Yang kedua, penyempitan spektrum perdagangan produk pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang ketiga, ketidakseimbangan kepemilikan manajemen dan alur pemanfaatan, termasuk juga kemiskinan. Yang keempat, kurangnya pengetahuan dan aplikasinya mengenai ekosistem alam dan komponen-komponennya. Yang kelima, kegagalan menilai lingkungan dan sumber daya alam dalam sistem ekonomi dan kebijakan. Yang keenam, sistem hukum dan kelembagaan yang merangsang eksploitasi sumber daya biologi yang tidak lestari. Yang ketujuh, persepsi yang salah dalam mewujudkan keinginan untuk menghasilkan sesuatu secara cepat dan mengakibatkan kegagalan jangka panjang, termasuk etika konservasi masyarakat tidak berkembang. Yang kedelapan, sikap antroposentrisme yang menyebabkan rendahnya penghargaan terhadap sumber daya yang tidak atau belum bermanfaat bagi manusia. Dan yang terakhir adalah kurangnya penghargaan terhadap aktivitas konservasi
dalam transisi kebudayaan dari pola pertanian sederhana ke pertanian modern atau menuju industrialisasi. Konservasi tanah. Konservasi tanah adalah penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan. Tujuan konservasi tanah. Jadi ada 3 tujuan dari konservasi tanah tersebut, yaitu yang pertama, mencegah kerusakan tanah akibat erosi. Yang kedua, memperbaiki tanah yang rusak. Dan yang ketiga, memelihara serta meningkatkan produktivitas tanah agar dapat dipergunakan secara lestari. Erosi tanah adalah proses berpindahnya tanah atau bagian tanah ke tempat lain melalui media alam. Contohnya seperti air, angin, dan es. Macam-macam erosi ada 2. Yang pertama erosi geologi dan yang kedua adalah erosi dipercepat. Bentuk erosi tanah yaitu berbentuk lembar, alur, parit, tebing sungai, dan longsor. Siklus air. Siklus air adalah rangkaian peristiwa pada air dari saat jatuh ke bumi hingga menguap ke udara, kemudian jatuh lagi ke bumi. Ilmu pengetahuan yang mempelajari proses yang mengatur kehilangan dan penambahan air serta penampungan sumber-sumber air di bumi disebut dengan hidrologi. Metode vegetatif. Metode vegetatif merupakan penggunaan tanaman dan tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan atau sisa-sisa untuk mengurangi daya tumbuk butir hujan yang jatuh, mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan yang pada akhirnya mengurangi erosi tanah. Dalam konservasi tanah dan air, metode vegetatif merupakan fungsi melindungi tanah terhadap daya perusak butir-butir hujan yang jatuh dan melindungi tanah terhadap daya perusak air yang mengalir di permukaan tanah, serta memperbaiki kapasitas infiltrasi tanah dan penahanan air yang langsung mempengaruhi besarnya aliran permukaan. Metode vegetatif dalam konservasi tanah meliputi penanaman dalam strip, penggunaan sisa tanaman, geotekstil, strip tumbuhan penyangga, tanaman penutup tanah, pergiliran tanaman, dan agroforestry. Metode mekanik. Metode mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan terhadap dan pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi, dan meningkatkan kemampuan penggunaan tanah. Metode mekanik dalam konservasi tanah berfungsi untuk memperlambat aliran permukaan, menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak, memperbaiki atau memperbesar infiltrasi air ke dalam tanah, dan memperbaiki aerasi tanah dan penyediaan air bagi tanaman. Metode mekanik dalam konservasi tanah mencakup pengolahan tanah menurut kontur, guludan dan guludan bersaluran menurut kontur, parit pengelak, teras dan penghambat, waduk, tanggul, kolam atau balong, rorak, perbaikan drainase dan irigasi, dan lain-lain. Metode kimia merupakan penggunaan preparat kimia baik berupa senyawa sintetik maupun berupa bahan alami yang sudah diolah dalam jumlah yang relatif sedikit untuk meningkatkan stabilitas agregat tanah dan mencegah erosi. Misalnya, salah satu usaha dalam penggunaan senyawa organik sintetik sebagai soil conditioner dilakukan oleh Van Bevel pada tahun 1950, yang menyimpulkan bahwa senyawa organik sintetik tertentu dapat memperbaiki stabilitas agregat tanah terhadap air secara efektif. Di antara beberapa macam bahan yang digunakan adalah campuran dimetil diklorosilane dan metil triklorosilane yang dinamakan MCS. Bahan kimia ini berupa cairan yang mudah menguap dan gas yang terbentuk bercampur dengan tanah, senyawa
ini terbentuk menyebabkan agregat tanah menjadi stabil. Berbagai metode mampu diterapkan dalam konservasi tanah dan air. Dengan teknik tersebut diharapkan tingkat erosi dapat diminimalkan bahkan dicegah. Tentunya dengan menjaga lingkungan menjadi kunci utama dalam pelestarian sumber daya alam khususnya tanah dan air, sehingga tanah dan air dapat dimanfaatkan dengan baik oleh makhluk hidup serta siklus hidrologi yang terus berlangsung.